Sobat ESA, welcome to ESA Talk, SMK 1 Talk. Pada kesempatan kali ini, saya, Raina Kaila Raivanka, akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan bersama dengan narasumber yang ada di sebelah saya. Tak kenal maka tak sayang, selamat datang Kak Sazai dan Khalil, selaku siswa SMK Negeri 1 Jakarta. Halo semuanya, Halo, tepuk tangan dulu dong. Halo, alhamdulillah hari ini kita bisa duduk bareng nih Raina. Iya, gimana kabarnya hari ini Raina? Alhamdulillah baik. Kak Zidan gimana? Kalau saya alhamdulillah hari ini baik ya. Baik dalam hal ini memang sangat-sangat bersemangat. Istilahnya juga melihat tim produksi hari ini semuanya bersemangat dalam memproduksi konten hari ini. Ya semoga aja kita konsisten terus istiqomah. Tapi sebelum kita memasuki perbincangan ya Raina, jadi aku mau terima kasih dulu nih kepada beberapa pihak yang sudah mendukung berdirinya podcast kita. Kita sekarang udah masuk ke episode ketiga ya. Sebelumnya kan emang ada episode Ramadan, cuma kita tidak hitung itu sebagai episode ketiga ya, jadi nggak apa-apa. Jadi di sini saya Sazai dan Khalil mewakili segenap tim ESA Media ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama kepada kepala sekolah kita ya, Bapak Dr. Andes Rahmedi, dan juga kepala program multimedia yaitu Bapak Hari Nugroho, karena beliau-beliaulah yang telah mendukung kami sebagai siswa untuk membuka sarana dan prasarana kreativitas siswa ya, termasuk podcast ini. Jadi memang mereka lah yang mendukung kita sampai saat ini, dan juga berbagai pihak seperti halnya Wakil Kepala Sekolah ada Bu Siti Hajar, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Rustama dan juga tenaga pendidikan lainnya yang tidak akan bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang terakhir sudah pasti saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim ESA Media, teman-teman saya semuanya. Dari ada yang kelas 10 multimedia, ada yang kelas 11 multimedia, ada yang bahkan di luar jurusan multimedia, ada yang jurusan bahkan RPL teknik pemesinan loh. Iya, bahkan teknik pemesinan ada yang ikut jadi tim produksinya juga. Ya, TPGM, katanya sih TPGM. Tadi saya dikasih tahu nih sama yang sebelah nih, TPGM gitu. Tapi sama aja, yang penting ini artinya sudah di luar kan ya, di luar, sebenarnya tuh udah di luar bidang keahlian mereka, tapi mereka mau gitu. Karena memang berikut serta gitu ya. Iya, karena memang istilahnya ya ketika saya merekrut tim ESA Media itu memang saya mengajak orang-orang yang mau aja. Selama dia mau, selama dia punya kemampuan dan skillnya, tapi dia juga punya komitmen untuk konsisten. Ada minatnya juga. Ada minat dan konsisten itu berkesinambungan terus, ya saya lanjut terus gitu. Tapi kalau memang ternyata dia malas-malesan, cuma pengen kencang di awal aja gitu ya kan, istilahnya pengen maunya aja gitu, ya udah, ya saya tidak berharap banyak gitu. Tapi memang alhamdulillah yang sampai sekarang ini ESA Media dan ESA Entertainment ini selalu lanjut ya, alhamdulillah. Bahkan sampai sekarang podcast ini udah terus berkembang. Kemarin itu kita 2 episode nembus di 2000 view. Wow. 2000 view 2 episode. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Keren banget. Jadi memang itu bisa dibilang itu bukan target saya dan juga bukan target tim, karena kita tidak pernah menargetkan kita di 1 bulan ini harus dapat berapa views. Tapi memang ketika melihat perkembangan yang semakin pesat, saya juga berterima kasih kepada banyak pihak yang sudah mau berkontribusi dalam podcast ESA Talk ini. Dan juga besar harapan saya nanti di podcast ini saya akan ngobrol bareng sama Raina ya. Jadi nanti saya akan ngobrol bareng sama Raina mengenai sebenarnya ESA Entertainment, ESA Talk, ESA Media itu apa dan siapa kan gitu. Dan juga mungkin nanti kita akan kenal sedikit. Jadi tolong teman-teman nih yang lagi nonton podcast ESA Talk, santai aja, relax, kita akan ngebahas tentang ESA Entertainment gitu. Lanjut, silakan Raina. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih tentang boleh. Hari ini Kak Zidan tuh gimana sih? Hari ini Kak Zidan puasa gak? Hari ini sih puasa. Alhamdulillah hari ini puasa. Ada bolong? Ada bolong? Bolong sih gak ada, karena kebetulan kemarin habis ganti cat. Waduh.
Tolong Saya chat loh. editor kasih backsound ngakak ya. biar nggak klik gitu ya. Iya, ketahuan deh cringe-nya ya. Sedia chat sebelum hujan. Iya, sedia chat biar puasanya nggak bolong. Kalau alhamdulillah saya masih puasa sampai saat ini. Saya juga lihat tim produksi hari ini, meskipun mukanya ada yang mesem, ada yang seneng, ada yang manyun, ada yang ngantuk, tapi saya yakin mereka semua puasa hari ini dan mereka semua bersemangat untuk memproduksi konten hari ini. Oke. Gitu. Oh ya, kalau boleh dibilang tadi tuh kita habis ada kegiatan pesantren kilat. Pesantren Iya, kilat. benar, pesantren kilat di SMKN 1 Jakarta. Dan nanti teman-teman Sobat Esa yang mau nontonin istilahnya apa ya, liputan ya, Iya, atau meliput pesantren Iya. kilat hari ini. benar, atau kilas balik, atau ya sekedar melihat pesantren kilat di SMKN 1 Jakarta itu ya berlangsung dari hari ini sampai hari Kamis. Hari Kamis. 3 hari berturut-turut pesantren Berarti- kilat di SMKN 1. SA Entertainment ini meliput 3 hari berturut-turut. Benar. Jadi nanti tungguin aja kontennya, akan diupload di YouTube SMKN 1 Jakarta. Makanya di-subscribe dong. Iya. Biar nggak ketinggalan. Update terbaru dari SMKN 1 Jakarta. Lanjut Laina, silakan. Berarti hari ini Kak Zidan udah ada kegiatan lain ya selain syuting podcast hari ini. Oh iya, betul, dan memang istilahnya bisa dibilang kita ini di bulan-bulan ini memang sibuk banget sih. Sibuk banget. Sibuk banget. Saya melihat teman-teman di sini semuanya tim produksi itu dari kemarin bolak-balik segala macam, bikin konten kreatif, mikir gimana caranya ini YouTube SMKN 1 ini nggak mati gitu loh. Selalu hidup, selalu ada konten kreatif, selalu ada apa ya namanya, kreativitas gitu di setiap minggunya. Gimana? Kak Zidan capek gak atau masih semangat gitu ngejalanin? Seneng gak gitu rasanya? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah ya. Ya, jadi memang dibarengi dengan usaha, akhirnya kita semua udah mulai nyaman lah sama kerjaan kita. Nah, teman-teman Esa tuh penasaran gak sih sebenarnya Kak Zidan itu apa gitu loh? Kak Zidan itu di balik podcast ini tuh apa? Sebenarnya tuh Kak Zidan adalah Ketua Esa Media dan Ketua Esa Entertainment. Iya, Hebat banget gak sih? Tepuk tangannya alhamdulillah. dong. Oke, lanjut. Oke, Kak Zidan ini kan sekarang tuh kelas berapa sih sebenarnya kalau boleh tahu, biar teman-teman Esa tuh tahu Kak Zidan tuh sebenarnya di balik menjadi ketua Esa Media dan ketua Esa Entertainment sebenarnya Kak Zidan itu kelas berapa sih gitu. Oke, jadi perkenalkan dulu ya. Jadi nama saya agak panjang, Sazaidan Khalil. Selanjutnya nggak saya sebutkan. Saya panjang banget gitu ya. Nanti editor sulit nih masukin namanya. Saya itu kelas 11 multimedia dan bisa dibilang saya memang minat lah istilah di bidang videografi, fotografi, bahkan desainer grafis gitu ya. Dan juga teman-teman saya juga yang lainnya juga mendukung lah istilahnya. Dan termasuk ini tim Esa Media ini adalah emang orang-orang yang biasa saya temuin. Gitu. Jadi emang orang-orang gampang yang ya bekerja iya, samanya jadi juga. memang kita istilahnya udah nggak butuh adaptasi lama nih buat Satu menemukan frekuensi chemistry. gitu. Iya, kita udah satu frekuensi, udah bestie bet dah gitu. Jadi juga apa-apanya gampang gitu ya. Apa sih Bener. komunikasinya Iya, gitu. bener banget. Jadi komunikasi segalanya gampang. Oke. Kan Kak Zidan ini kelas 11 ya. Mm-mm. Pastinya lagi PKL dong. Betul. Ketahuan deh. Sibuk banget dong. Udah jadi ketua Esa Media, ketua Iya. Esa Entertainment, Ha-ha. dan juga lagi PKL karena Bener. masih kelas 11. Bener, Dan bener. belum lagi tugas dari sekolah. Waduh, Mumet iya gak tuh? bener. Kalau dibilang mumet, satu orang ada satu otak doang. Iya kan? Iya. Mau nggak mau satu otak ini harus dibagi ke berbagai jalur. Ada jalur ini, jalur itu, jalur ini, jalur itu. Kalau dibilang mumet ya mumet. Semua orang pasti mumet. Tapi dengan porsinya masing-masing kan, gitu. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini masih bisa lah dikoordinasi ini jalur-jalurnya, gitu. Jadi kalau dibilang mumet, tapi kalau dibilang mumet banget gak? Enggak. Nyantai. Gitu. Nah, Kak Zidan boleh dong dikasih tahu Kak Zidan itu PKL di mana dan tugasnya tuh ngapain aja sih sebenarnya Oh di tempat iya iya PKL? benar-benar. Kalau mau tahu ya Raina, jadi karena saya itu siswa multimedia, jadi memang SMKN 1 Jakarta ini langsung menyalurkan siswanya ya. Jadi memang istilahnya bisa dibilang enak lah sekolah di sini tuh langsung disalurin gitu. Saya disalurin di
majalah Sunday ya, nanti teman-teman bisa cek. Waduh, promosi nih. Boleh. boleh tapi boleh dicek ya, karena saya itu bagian sosial media marketing. Saya bagian bikin video konten kreatif di TikTok dan juga Instagram Reels. Waduh, jadi memang nanti kalian bisa lihat sendiri ya, istilahnya Instagram dan TikToknya majalah Sunday, dan juga nanti Esa Entertainment bakal ada juga Collab? Oh enggak, ada konten kreatif juga di Instagram dan juga di TikTok gitu. Oke. Tungguin ya teman-teman Esa. Tungguin ya, pokoknya nanti bakal banyak konten kreatif, tapi memang untuk di 1 bulan ini kita fokus dulu di podcast. Oke. Gitu. Nah, kan Kak Zidan sendiri ini kan seorang ketua Esa Media dan Esa Entertainment. Iya. Nah, saya nih jadi penasaran. Divisi-divisi di Esa itu ada apa aja sih Kak Zidan? Kasih tahu dong biar teman-teman Esa tuh tahu gitu loh. Jadi kan yang teman-teman Esa lakuin sama ini kan nonton gitu kan, tanpa tahu sebenarnya di balik Esa Media dan Esa Entertainment itu ada apa aja sih apa gitu. aja gitu ya. Siapa aja yang mengerjakannya, tim apa aja yang diperlukan gitu. Boleh dong Kak Zidan dikasih tahu. Oke, kita spill dikit lah ya. Iya, spill dikit apa spill banyak nih? Pengennya spill dikit apa spill banyak, Bro? Banyak. Oke, spill banyak ya. Spill banyak. Canda. Jadi kalau bisa dibilang Esa Media ini emang bentuknya ini seperti media agensi ya, tapi memang bukan yang udah advance banget atau yang udah levelnya itu udah profesional. Kita masih di apa ya, istilahnya di level yang paling basic lah gitu. Jadi seperti saya di sini ada leader, sebagai leader, ada yang juga sebagai content creator. Content creator kita itu nanti tugasnya nge-planning konten, dia bikin naskah kontennya, dan juga nge-research gitu ya, konten-konten apa aja yang bakal hangat gitu untuk kita upload. Dan juga ada operator-operator seperti operator lighting, kameramen gitu ya. Dan juga ada editor-editor, ada editor video dan juga editor audio. Memang dipisah gitu ya. Terus juga mungkin sisanya lebih ke apa ya, yang di depan kamera ya. Iya. Kita punya Esa Talent ya, termasuk Karaina ini adalah salah satu dari Esa Talent. Iya. Dia dan juga teman-teman Esa Talent lainnya, kita udah punya talent itu 10 orang. 10 orang. Nanti tungguin aja, bakal banyak konten kreatif yang melibatkan Esa Talent. Ya, Esa Talent ini memang dipilih pilihan gitu ya, dan mereka juga mau. Jadi ya, tungguin aja. Iya. Tungguin aja konten kreatif dari Esa Entertainment. Lanjut. Oke, kan Kak Zidan ini di Esa Entertainment, di Esa Media itu kan sebagai ketua ya. Nah, gimana sih, ada nggak sih kendala sebagai leader gitu selama di Esa Talk sebagai salah satu konten dari Esa Entertainment? Boleh dong dikasih tahu, sharing gitu ke teman-teman Esa, apa aja gitu kendala yang udah pernah dilewatin sama Kak Zidan. Oke, kalau bicara soal kendala, yang namanya kendala itu setiap yang sifatnya berkembang, setiap yang sifatnya itu adalah komunitas, organisasi yang memang sifatnya berkembang, itu pasti akan selalu ada kendala gitu ya. Ya seperti kehidupan kita aja pasti ada kendala. Nah, kalau bicara kendala mungkin lebih ke konsisten ya gitu. Jadi memang sampai saat ini kita itu masih sulit dalam menemukan jadwal yang konsisten gitu. Jadi kayak misalnya hari ini harus upload, minggu depan juga harus di hari itu juga gitu, jadi biar konsisten. Tapi yang jelas untungnya kita masih konsisten untuk mengupload konten kreatif di setiap minggunya, meskipun bukan di hari-hari yang memang udah yang, kita tetapin. Udah dijadwalkan iya gitu ya, karena memang banyak kendala lainnya, seperti kadang mungkin ada narasumber yang belum siap ya kan, karena kan memang kita narasumber masih mengajak orang-orang di lingkungan sekolah. Iya, jadi memang kita harus menyesuaikan jadwal mereka, bukan mereka menyesuaikan jadwal kita. Karena mereka juga sibuk gitu. Bener. Ya, udah punya kesibukan sendiri dan juga masing-masing. pekerjaan masing-masing gitu. Jadi memang kalau dibilang kendala ya seperti itu, kendalanya biasanya soal jadwal. Iya. Dan mungkin sisanya kendala-kendala minor lah yang mungkin masih bisa kita tanggulangi sendiri gitu. Oke. Jadi kendala yang paling besar gitu ya. Ini tuh tentang apa? Mengenai jadwal konten, masih sebenarnya saya tuh masih pengen konten Esa Talk itu bisa diupload per minggu tapi dengan hari yang sama
Oh gitu. iya. Kayak misalnya hari Jumat udah Tiap hari Jumat gitu. Ntar hari Senin ini ada konten ini, hari Rabu ada konten ini. Iya. Tapi untuk Istiqomah gitu ya. iya benar, konsistennya tuh pengennya sih di situ. Cuma Iya. ya itu dia, balik lagi kan begitu kita udah nge-planning nih, konten kreator udah siapin, udah ngasih nih ke saya gitu. Oh nih minggu ini bakal ada konten ini, hari ini gitu. Tapi narasumbernya yang kadang nggak memang bisa, berhalangan gitu. Jadi memang kita harus akhirnya reschedule lagi, kita harus set lagi. Tapi memang setidaknya per minggu sekarang udah mulai ada konten lah. Jadi memang setidaknya lumayan konsisten. Kalau bisa saya bilang gitu ya. Oke. Kan tadi kita udah ngebahas divisi, terus juga udah ngebahas kendala-kendala apa yang udah dialamin sama Esa Talk. Nah, kalau untuk Esa Entertainment sendiri sebenarnya tuh mau dibawa kemana sih? Kita tuh Esa Entertainment tuh mau ada apa lagi? Boleh nggak sih kalau Kak Zidan spill kontennya konten kreatifnya ya. Oke, boleh sih. Jadi memang untuk di bulan-bulan ini, bahkan mungkin sampai ke bulan ke depan, konten Esa Talk ini bakal terus dibikin gitu, terus diproduksi. Artinya konten Esa Talk ini iya memang benar-benar pengen dikonsistenin, tapi memang tidak menutup kemungkinan nantinya di bulan depan ya kita akan ada konten kreatif lainnya ya nanti. Untuk rencana-rencana konten kreatifnya ya diantaranya mungkin nanti ada konten-konten games ya. Gamesnya di sini bukan sifatnya e-sport atau gimana ya, tapi kita istilahnya seru-seruan lah gitu. Tapi tetap yang jelas Esa Entertainment ini nantinya akan mengemas konten-konten kreatif yang sifatnya menarik tapi tetap ada edukasinya gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam konten tersebut tapi sifatnya masih dalam bentuk yang menarik. Gitu. Jadi tidak bikin boring lah. Tapi tetap ada edukasinya. Gitu. Benar. Jadi itu dia mengemas edukasi dalam bentuk yang menarik gitu. Sebuah konten games gitu. Cuman bukan berarti itu e-sport. Ya gamesnya juga nggak cuma seru-seruan kita cuma ketawa ketiwi, tetap ada pembelajaran yang kita ambil. Tapi dari games tersebut. Gitu. Bener. Itu baru satu konten, belum konten lainnya nih gitu. Jadi memang ditunggu aja. Tapi ya itu salah satunya pengemasan konten yang akan kita buat itu seperti itulah gitu. Oke, tapi selanjutnya nih mau bahas juga sih sebenarnya. Jadi tuh Esa Entertainment itu fokus utamanya itu sebenarnya sebagai wadah kreativitas siswa. Jadi memang saya dan juga teman-teman lainnya termasuk penanggung jawab dan juga pembina kita ya ada Bapak Hari. Beliau itu pengennya memang nantinya tuh bikin konten kreatif lain lah selain podcast ini gitu. Jadi kita membuka peluang bagi siswa-siswi SMKN 1 untuk berkreativitas lah istilahnya, menyalurkan bakat mereka. Entah itu musik, sastra, teater ataupun bela diri ataupun apapun halnya itu yang sifatnya bisa kita tonton dan juga bisa kita pelajari gitu. Jadi memang nantinya bakal dijadikan seperti itulah istilahnya, wadah kreativitas siswa-siswi SMK 1 Jakarta. Begitu. Oke, jadi teman-teman Esa yang emang punya minat dan bakat di bidang musik bisa juga daftar ke Esa Entertainment ya. Ya, khususnya memang siswa SMK 1. Iya. Untuk siswa SMK Negeri 1 Jakarta, teman-teman Esa gitu. Jadi teman-teman Esa yang memang punya minat dan bakat di bidang musik gitu, apalagi yang misalnya pengen bikin band sama teman-temannya, jago main gitar, jago nyanyi, bisa banget dong daftar ke Esa Entertainment untuk menunjukkan bakat kalian gitu loh. Bener. Daripada sia-sia gitu kan. Ini khusus banget untuk siswa SMK Negeri 1 Jakarta. Kapan lagi gitu loh bisa menunjukkan bakat kalian terus diliput langsung sama Esa Media gitu. Betul, apalagi istilahnya ini untuk sobat-sobat Esa yang mungkin, karena kemarin-kemarin saya juga ngeliat nih, ini ada fakta menarik nih Raina. Jadi ketika Esa Talk ini diupload, ternyata ada beberapa istilahnya siswa-siswi yang mungkin masih di jenjang SMP yang lagi nyari SMK nih. Dia pengen daftar nih gitu. Itu dari kemarin ada yang nanyain, masuk SMK 1 nilainya harus minimal berapa sih gitu segala macam. Udah tertarik gitu. Dan saya juga senang, artinya ini sobat-sobat Esa lainnya yang mau mendaftar ke SMK 1 Jakarta boleh banget, dan kalian misalnya punya minat dan bakat, kita bisa nih
kita kolaborasi. Bener banget. Sifatnya kolaborasi ya, jadi bukan SA Entertainment yang mengambil alih kalian terus kalian kerja di kita, enggak. Kita kolaborasi. Kalian punya apa? Silahkan tunjukkan, kita bantu produksi videonya, Benar. kita upload ke YouTube. Itu Bantu bisa meliput, menjadi ya. konten kreatif dan bisa menjadi portofolio kalian juga. Bener banget. Iya, bisa digunakan nanti ketika melamar kerja, apapun itulah. Namanya portofolio itu gak cuma kerja ya, artinya kuliah pun bisa juga dibutuhkan gitu ya. Dan ya, silahkan gabung ke SA Entertainment. Oke, jadi kegiatan SA Entertainment ini benar-benar positif banget ya. Positif banget. Kayak bisa mengembangkan minat dan juga bakat gitu kan. Benar-benar. Nah, menurut Kak Zidan, gimana sih pendapat masyarakat sekolah mengenai SA Talk, terus juga SA Entertainment ini, walaupun konten-konten lainnya belum keluar, tapi saya pengen tahu nih, gimana sih pendapat masyarakat sekolah sejauh ini mengenai SA Talks? Oke, kalau tadi saya bicara tentang masyarakat luar yang mungkin bukan masyarakat SMKN 1 Jakarta, tapi sekarang kita bicara tentang masyarakat sekolah SMKN 1 Jakarta gitu ya. Pendapat mereka itu gimana? Kalau yang saya lihat itu sampai sekarang trennya masih positif ya. Artinya kita semua nih masyarakat SMKN 1 juga masih mendukung dengan adanya SA Talk ini, karena memang ya ini kan istilahnya sarana kreativitas siswa ya, gitu. Kita ingin menghilangkan stigma negatif kalau budut itu jago tawuran. Benar. Kita akan menghilangkan stigma itu dan kita akan ganti dengan kata-kata budut itu jago kreatif. Bener banget. Betul. Kita udah ngeluarin konten-konten yang kayak, nih lihat nih kalau SMKN 1 Jakarta sekarang tuh udah bisa bikin podcast yang benar-benar diketuai sama siswanya sendiri. Benar. Anggota-anggota divisinya gitu-gitu. Itu juga siswa-siswa SMKN 1 kan gitu. Talentnya juga siswa juga. Iya, ini kan artinya tidak menutup kemungkinannya. Artinya juga mungkin beberapa orang masih punya stigma negatif atau mungkin teman-teman sobat ESA yang mau daftar ke SMKN 1 takut gitu. Takut SMKN 1 ngeri. Nanti mengerikan gitu. Iya, nanti saya sekolah bukannya belajar malah belajar tidak. Kamu masuk SMKN 1, kamu belajar untuk kreatif dan inovatif. Buktinya teman-teman kita semua di sini yang jadi tim produksi, ini adalah orang-orang kreatif yang bakal berguna terus sampai masa depan. Bener banget. Gitu. Asalkan kalian mau gitu ya. Kalian berkomitmen gitu. Betul. Loh. Kita bisa gitu. Kolaborasi. Bener gitu. banget. Kalau kalian tuh punya minat dan bakat gitu, pokoknya kalian cari gitu loh, cari eskul dan eskul di SMK 1 Jakarta. Banyak banget. Iya, udah banyak banget. Kalian bisa sampai menyalurkan. berluber-luber. Bener. Kalian bisa menyalurkan bakat dan minat kalian itu ke eskul itu. Betul. Gitu kan. Daripada membuang-buang waktu. Waduh. Sebenarnya bukan lebih tepatnya itu istilahnya salah pergaulan aja. Ya, salah pergaulan. Itu juga teman-teman kita loh. Ya artinya mungkin kalau misalnya ada sobat-sobat ESA di sini yang masih takut gitu ya, tenang. Mereka juga teman-teman kita, tapi memang ya istilahnya mungkin mereka lebih ke salah tempat aja. Iya. Tapi saya yakin mereka semua itu adalah orang-orang yang pintar dan sebenarnya juga kreatif gitu ya. Cuman salah pergaulan. Tapi aja. kembali lagi tadi pendapat masyarakat sekolah yang tadi saya bilang trennya masih positif gitu. Jadi memang masyarakat sekolah semuanya, nggak cuma siswa-siswi, tenaga pendidikan, kepala sekolah, bahkan sampai itu tadi sampai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, semua tenaga pendidikan masih mendukung SA Talk ini untuk maju. Gitu. Jadi semoga untuk konten-konten ESA Entertainment kedepannya juga semoga didukung ya Kak Zidannya. Amin. Karena kita udah nyiapin konten-konten menarik gitu loh kedepannya selain ESA Talks ini. Iya, jadi tunggu aja. Okay. Makanya jangan lupa subscribe. Iya, subscribe dong. Subscribe. Enggak, jangan gitu dong, jangan ngegas. Nanti kasihan sobat ESA mau subscribe, waduh diomelin gitu. Jadi gimana? Ayo subscribe. Tolong nanti editor dikasih tombolnya di sini ya. Nih, iya. Dan juga teman-teman ESA yang emang minat gitu loh di bidang musik dan ingin menunjukkan gitu, mau collab sama ESA Entertainment, bisa nih kontak di sini. Iya, di sini ya. Dan gak cuma musik, banyak sastra, juga teater, bisa. Ataupun kalian punya bakat apapun, bela diri, yang bisa, sifatnya kreatif. Iya benar. Gitu. Kita nanti bikinin dan nih kontaknya di sini. Kontaknya sini. Oke, lanjut. Kan tadi udah pendapat dari masyarakat sekolah ya mengenai ESA Talks ini. Dan kalau
kesan dan pesan dan harapan Kak Zidan untuk Esa Talks, juga Esa Entertainment dan juga Esa Media sebagai tim produksi Esa Entertainment ini. Harapan dan kesan pesannya itu apa sih, Kak? Oke, harapan. Pertama dari harapan dulu ya, harapan, pesan dan kesannya. Atau kita balik dari kesan aja dulu. Oke, boleh. Kesan. Jadi dari kesannya dulu untuk Esa Entertainment dan Esa Media dan lain-lainnya lah istilahnya. Untuk SMKN 1 Jakarta khususnya kesannya memang saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur bisa duduk di SMKN 1 Jakarta. Saya menemukan banyak orang-orang kreatif di sini. Nggak cuma siswa-siswinya, saya juga menemukan orang-orang kreatif baik itu dari tenaga pendidikan ya, dan juga di atasnya seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ya saya bersyukur banget, artinya SMKN 1 Jakarta itu memang tempat yang bisa dijadikan apa ya istilahnya, motivasi saya lah istilahnya untuk berkembang maju gitu. Dan selanjutnya kalau bahas tentang pesan, pesan saya mungkin untuk sobat-sobat Esa ya, tetap semangat, tetap kejar impian kalian, tetap kejar cita-cita kalian. Karena di masa ketika kalian udah masuk SMA atau SMK atau bahkan sobat-sobat Esa yang sekarang jadi siswa SMK ya, kalian tuh harus maksimalin. Benar banget. Karena kalian cuma sekolah mungkin 3 tahun atau kayak Kak Raina ini kan 4 tahun ya jurusannya, jurusan Sija gitu. 3 tahun ini kalian harus maksimal. Jangan sampai ketika kalian lulus dari sekolah ini, nyesel. 3 tahun itu kalian gunain cuma untuk main-main aja, bercanda-bercanda, cuma hanya untuk main-main sama temen, nyari pacar, nyari gebetan. Benar banget. Begitu lulus ternyata bener diputusin gitu. Ya. Kan Bingung, sakit gitu. Ya. Udah diputusin pacar, diputusin teman, gak punya pacar, gak punya iya, pengalaman sekolah pendidikan juga sekolahnya kurang, sulit gitu kan ya. Akhirnya bingung. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi memang 3 tahun ini ya pesannya ini juga untuk pesan diri saya sendiri gitu ya. Kita harus tetap mengupgrade diri kita sendiri. Jangan gitu. membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Selalu belajar. Belajar itu nggak cuma kita belajar akademik doang. Benar. Kita bukan berarti cuma belajar MTK, fisika atau belajar pelajaran-pelajaran kejuruan ya. Seperti saya di multimedia ada fotografi atau animasi. Nggak cuma belajar itu doang. Bisa belajar di luar mata pelajaran kita. Dan yang namanya belajar itu ya ada pelajaran yang kita ambil. Benar. Gitu. Ya, kayak gini nih, tim produksi seperti ini kita belajar. Oh, orang kreatif itu seperti ini. Oh, orang yang istilahnya punya rasa inovasi itu seperti ini. Orang yang pemikirannya kreatif itu seperti ini. Itu diambil pelajarannya selalu. Itu yang bakal berguna banget. Ya, di luar dari pelajaran akademik atau non akademik gitu ya, itu justru yang bakal berguna banget karena ketika kita udah siap dengan segala lingkungan yang kita hadapin, ya kan, 3 tahun ini, ketika kita keluar menemukan lingkungan seperti ini lagi udah nggak kaget. Benar. Jadi kayak udah terbiasa. Terbiasa lingkungan orang yang memang sifatnya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif. Kita udah siap nemuin mereka tuh, oke. Jadi kita nggak ngangong-ngangong gitu. Dan juga kita juga udah bisa istilahnya bukan berarti sombong atau tinggi hati, tapi kita setidaknya sudah bisa percaya diri kalau kita juga orang yang kreatif. Iya. Gitu. Jadi kayak bisa berbaur gitu ya. Bener, kita bisa membuktikan lah istilahnya kalau kita itu memang orang yang kreatif dan inovatif gitu. Terakhir harapan. Jadi harapan ini saya khususkan untuk Esa Media dan Esa Entertainment ya. Harapan saya memang harapan besar, semoga kita semua ini selalu konsisten dalam memberikan konten-konten kreatif yang sifatnya edukatif juga. Amin. Gitu. Semoga juga kita tidak keluar dari jalur dan juga selalu menginspirasi sobat-sobat Esa di rumah yang nontonin konten kita di YouTube gitu ya kan. Istilahnya kita ini berusaha bagaimana caranya kita bisa kreatif, gimana caranya kita bisa inovatif. Benar. Semoga aja juga responnya selalu positif. Amin. Iya. Semoga banget. Nah, tadi kan udah ada kesan, pesan, dan harapan dari Kak Zidan ya teman-teman. Salah satunya itu kita belajar di luar mata pelajaran gitu loh. Termasuk juga podcast ini kita termasuk belajar ya. Belajar, benar. Apalagi ini kita jatuhnya juga kayak saya dan Kak Zidan itu jatuhnya public speaking juga ya. Benar. Karena ini juga sangat berguna gitu loh ke depannya. Dan berguna juga untuk misalnya kalian kerja di kantor gitu kan, jadi kita udah terbiasa gitu loh dengan berbicara dengan orang lain gitu. Dan gak cuma di kantor, artinya benar. bahkan
kamu kerja di rumah aja misalnya freelancer, atau kamu istilahnya sekarang banyak orang kerja jadi live di TikTok atau Iya Instagram benar. untuk mempromosikan produk mereka gitu Iya. ya kan. Itu kan butuh public speaking juga. Iya endorse gitu. Iya, kan. itu kan tetap butuh public speaking. Mm-mm. Semua yang sifatnya itu berbicara di depan orang banyak, baik itu secara offline maupun online, tetap public speaking. Iya, walaupun kalian misal introvert gitu loh, Iya. tapi introvert juga nggak menutup kemungkinan mereka tuh nggak bisa public Public speaking gitu. Mereka tuh mungkin emang irit berbicara, cuman mereka emang aktif gitu kan, kalau bisa gitu loh. Jadi memang istilahnya ini lebih ke apa ya? Yang namanya keterbatasan atau hal-hal yang menahan kita untuk maju itu bukan dijadikan sebagai halangan dan jurang. Jadikan itu sebagai jembatan. Benar. Meskipun jembatannya sulit untuk dilalui ya, sesulit apapun tuh lah, misalnya jembatannya berduri atau jembatannya banyak bolongnya, Mau roboh gitu ya. pun gitu, tetap kita harus lewatin. Benar. Tapi jangan egois juga, kita harus cari tahu gimana caranya kita bisa melewati duri-duri tersebut. Gitu. Itulah caranya orang-orang berpikir kreatif dan inovatif begitu. Dan juga sebenarnya kita tuh di podcast ini bisa ketemu orang-orang baru gitu kan ya. Betul. Dan kayak misal kalian tuh di SMK ini gitu selama 3 tahun atau 4 tahun kalian tuh dengan mengikuti eskul atau mengikuti podcast ini kalian tuh bisa bertemu orang-orang banyak gitu loh, berbagi pendapat, berbagi pikiran gitu kan. Dan emang pokoknya soal yang kreatif seperti podcast kali ini tuh emang bagus banget sih ya sebenarnya. Jadi teman-teman ESA yang di rumah yang menonton episode kali ini jangan pernah memikirkan kalau kalian itu gak bisa apa-apa, aduh gue gak bisa, coba aja dulu. Karena saya dulu juga pernah merasa kayak gitu, wah insecure, overthinking, malas overthinking, tapi karena kita malas gitu kan. Seperti yang saya bilang di episode yang lalu, kalau kita semakin kita bergerak, semakin kita pengen bergerak juga gitu loh. Betul. Kalau kita malas, makin malas juga Semakin kita. malas, iya. Betul banget. Oke, teman-teman, karena kita udah berada di penghujung acara, aduh sedih banget nih bisa pisah sama kalian. Aduh, iya. Apalagi benar. nggak kayaknya setelah ini juga hostnya diganti ya, nggak mungkin saya terus gitu kan, Iya. bosen. Jadi makanya ditunggu aja, nanti bakal banyak host-host di sini nih. Iya, yang banyak ESA talent tampil. lain ya. Betul. Oke. Jadi karena kita sudah berada di penghujung acara, saya dan tim ESA selalu mengingatkan kalian untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-konten kreatif dari ESA berikutnya. Oke, kalau gitu saya Raina Kaila Raivanka dan narasumber saya hari ini Sazidan Khalil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, bye-bye.